Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Bunda Herdi. Hari ini hari Rabu, kita akan beribadah ya. Ayo persiapkan diri kalian. Silahkan duduk yang manis. Kita akan menghadap Tuhan dengan baik ya. Mari kita akan awali ibadah kita dengan berdoa. Sebelum berdoa, kita akan nyanyi satu lagu doa. Selamat pagi Bapak. Dengan sikap berdoa tentunya ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita pujikan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama di depan Bunda Herdi. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami untuk beribadah kepada Tuhan. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhir ibadah kami. Kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Nah, teman-teman, kita akan memuji Tuhan lagi. Ya, kita akan meninggikan nama Tuhan lagi. Silahkan teman-teman berdiri. Hari ini kita akan memuji Tuhan anak monyet. Ya, teman-teman sudah tahu lagunya? Oh ya, ada yang sudah boleh lihat keras ya. Yang belum tahu boleh mengikuti pelan-pelan ya. Oke, mari kita memuji Tuhan anak monyet di atas pohon. Boleh bertepuk tangan ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di
ya. Harus panjang sabar dan tidak boleh apa? Marah-marah terus ya. Pintar. Silakan duduk. Anak-anak Tuhan yang baik, duduk yang manis ya. Nah, teman-teman, kita juga akan mengucap syukur pada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan kepada kita. Kita akan memberikan persembahan. Nanti silakan persembahannya boleh dititipkan mama papa untuk diberikan di gereja ataupun di sekolah ya. Pintar, biar Tuhan senang ya. Kita belajar mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan merenungkan apa yang Tuhan firmankan dalam Alkitab kepada kita ya, biar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita ya, baca kitab suci, mempersiapkan hati kita. Oke, kita pujikan baca kitab suci. Suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau apa? Kalau mampu. Kalau mampu. Haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tunggu. Sekali lagi, baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau selamat pagi teman-teman semua. Wah, senang sekali kita bisa beribadah kembali ya di hari Rabu ini. Bagaimana teman-teman? Semua sehat? Semangat? Bunda senang karena teman-teman tetap semangat ya mengikuti ibadah. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang Esau dan Yakub. Nah, hari ini kita akan belajar tentang anak Yakub salah satu saja ya. Karena anak Yakub itu ada 12. 12 itu nulisnya bagaimana? Ya, 1 dan 2. Wah, banyak ya. Nah, namanya ada Ruben, ada Simeon, yang ketiga Lewi, yang keempat Yehuda, Isakar, yang kelima ada Sebulon, ada Yusuf, ada Benyamin, ada Dan, ada Naftali, itu sudah 10. Yang 11 ada Gad, ada Asyer. Wah, banyak anaknya, ada 12. Tapi kita akan belajar yang namanya Yusuf. Iya. Nah, Yusuf itu anak kesayangan dari Yakub karena dia lahir di masa tua Yakub. Anak yang paling dikasihi. Dia dibuatkan baju atau jubah yang indah oleh ayahnya. Nah, ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab di Perjanjian Lama. Jadi yang depan-depan di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang pertama sampai yang ke-36. Nah, teman-teman nanti bisa dibacakan mama papahnya kisahnya dalam firman Tuhan. Bunda akan cerita yang lebih sederhana ya, yang lebih sedikit, inti-intinya saja. Nah, seperti tadi Bunda katakan, Yusuf adalah anak yang dikasihi oleh Yakub. Ibunya Yusuf bernama Rahel. Nah, saudaranya ada 11. Nah, Yusuf ini
tidak terlalu disukai oleh saudara-saudaranya, karena yang pertama Yakub sayangnya kepada Yusuf, dan yang kedua ternyata Yusuf ini pernah bermimpi bahwa berkas-berkas gandum itu ada 11 itu menunduk menyembah kepada dia, pada berkas gandumnya Yusuf. Diceritakan pada saudara-saudaranya, ya marah saudaranya. Karena apa? Wah, berarti berkas gandum yang 11 itu berarti saudara-saudaranya menunduk hormat kepada berkasnya si Yusuf. Emang kamu raja, katanya saudara-saudaranya. Bukan hanya mimpi satu kali itu saja yang membuat saudara-saudaranya tambah jengkel, tapi ada mimpi yang kedua, di mana matahari, bulan, dan 11 bintang juga sujud menyembah kepada Yusuf. Diceritakan juga oleh Yusuf kepada ayahnya. Ayahnya, kemudian saudaranya marah. Kata ayahnya, masa aku dan ibumu, berarti matahari dan bulan itu diibaratkan, dicontohkan seperti ayah dan ibunya Yusuf itu menyembah juga kepada Yusuf. Ayahnya marah waktu itu karena mendengarkan mimpi Yusuf. Masakan aku dan ibumu juga menyembahmu? Seperti itu. Nah, suatu hari saudara-saudara Yusuf itu mengembalakan kambing dan domba mereka. Yusuf di rumah, tetapi oleh ayahnya dipanggil Yusuf. Yusuf ke sini. Saudara-saudaramu mengembalakan kambing toh di padang. Coba kamu lihat keadaan mereka, apakah baik-baik saja? Baik ayah, seperti itu kata Yusuf. Kemudian Yusuf mencari, dia mencari kemana? Di sana kok tidak ada, di sana kok tidak ada. Wah, dicari Yusuf oleh Yusuf saudara-saudaranya itu. Kemudian nggak ketemu, dia tanya ke orang itu tanya sebenarnya ke Yusuf, kamu cari apa? Kok bingung? Aku cari saudara-saudaraku yang mengembalakan kambing domba. Oh, di sebelah sana, di daerah Dotan sana, katanya seperti itu. Kemudian dia berjalan ke sana. Saudaranya melihat Yusuf dari jauh. Itu si tukang mimpi datang, kata saudara-saudaranya seperti itu. Karena mereka tidak suka. Ayo kita mencelakainya. Kita kan tidak suka kepada dia. Yuk kita celakai saja yuk, katanya seperti itu, kata mereka. Tetapi ada saudaranya yang bernama Ruben. Jangan kita apa-apakan dia ya. Jangan kita bunuh karena Ruben sangat mengasihi Yusuf. Dia tidak menginginkan terjadi sesuatu apapun. Kita masukkan saja dia ke sumur tapi tidak usah kita apa-apakan, kata Ruben. Nah, kemudian dimasukkan ke sumur. Yusuf itu jubah yang maha indah itu, jubah yang dipakainya dari ayahnya dilepas, Yusuf dimasukkan ke sumur. Kemudian saudara-saudaranya makan di sebelah sumur itu. Wah, kemudian ada juga yang berkata, saudaranya yaitu Yehuda berkata seperti ini, loh itu ada pedagang-pedagang kaya, namanya itu disebut saudagar-saudagar dari Midian. Yuk kita jual saja ke mereka. Tidak usah kita apa-apakan, tapi kita jual. Nah, akhirnya semua setuju. Ya, akhirnya dijuallah Yusuf kepada saudagar-saudagar dari Midian itu. 20 shikal perak. Nah, kemudian dijual Yusuf ke mereka. Kemudian jubah yang maha indah itu diberi lumuran darah dari kambing yang disembelih. Nah, diberi lumuran darah seakan-akan Yusuf dimakan oleh binatang buas. Dibawa ke ayahnya, ke Yakub. Bapak, ini jubah anakmu Yusuf. Wah, hati Yakub sangat sedih. Dia sangat sedih karena anak yang dikasihinya setelah tewas. Buktinya yaitu adanya darah dari kambing. Darah dari kambing di jubah Yusuf. Wah, sangat sedih, anakku meninggal, kata Yakub seperti itu. Aku akan berkabung tentang kematian anakku yang paling kukasihi ini. Nah, seperti itu. Kemudian ternyata tidak ya, meninggal tidak tadi. Tidak, mereka berbohong saudara-saudara. Yusuf berbohong kepada ayahnya. Itu padahal darah kambing, bukan darahnya Yusuf. Tapi Yusufnya dijual ke saudagar Midian.
Nah, oleh saudagar Midian dijual lagi kepada orang Mesir. Wah, ternyata karena Yusuf ini orang yang taat kepada Tuhan, dimanapun dia berada, dia percaya bahwa Tuhan menolong dia. Dan dia yakin bahwa Tuhan akan memberkati. Akhirnya, lama-kelamaan, akhirnya ditempatkan oleh Tuhan, melalui Tuhan, ya, Tuhan yang berkuasa, kepada Potifar. Di sana dia juga menjadi kepercayaan Potifar. Tetapi ternyata dia ada orang, istri Potifar, berbohong bahwa Yusuf berbuat jahat kepada dia, akhirnya dimasukkan ke penjara. Tapi di sana ternyata Yusuf juga dikasih oleh kepala penjara, bisa menafsirkan mimpi-mimpi. Kemudian akhirnya suatu saat lama-kelamaan Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Wah, sangat indah ya ceritanya. Meskipun pada awalnya Yusuf dicelakai oleh saudara-saudaranya, dia akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Nanti akhirnya saudara-saudara Yusuf akhirnya bertemu dengan Yusuf karena di daerah lain sedang kekurangan makanan, hanya di Mesir yang ada makanan. Akhirnya mereka bertemu karena mencari makan di Mesir. Yusuf akhirnya juga bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan ayahnya. Wah, sungguh baik ya Yusuf ya. Meskipun dia dicelakai saudaranya, dia dijual oleh saudaranya, tetapi tetap mengasihi saudaranya. Kemudian juga dia tetap percaya bahwa Tuhan Allah akan terus menolong. Dia selalu taat. Akhirnya Tuhan Allah melihat ketaatan Yusuf, diangkat jadi penguasa, menjadi kepercayaan. Sangat indah ceritanya ya. Jadi apa yang bisa teman-teman dapatkan dari cerita minggu ini? Iya, mengasihi saudara ya. Harus mengasihi saudara, bukan hanya saudara, tapi juga orang tua, teman, guru, bunda-bunda, semua orang. Binatang juga dikasihi, tanaman juga dikasihi ya. Nah, terus jangan mencelakai saudara. Nah, nggak boleh ya mencelakai adiknya, mencelakai kakaknya. Itu tidak boleh, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan meskipun kita di dalam kesusahan, kita sedang sedih seperti Yusuf tadi dijual, berpisah dengan orang tua dan saudaranya, dia tetap taat kepada Tuhan. Harus diingat-ingat, apapun keadaan teman-teman, diingat-ingat ya, mulai dari saat ini sampai besok, sampai tua. Apapun keadaan teman-teman, tetap percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati. Lakukan yang terbaik, jangan malah berbuat dosa, tetapi lakukan yang terbaik. Tuhan pasti memberkati teman-teman. Ditunggu saja berkat Tuhan ya. Bagian teman-teman adalah melakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Nanti suatu saat Tuhan akan memberkati. Tuhan juga tidak akan membiarkan teman-teman sampai jatuh, sampai sakit ya. Tuhan akan menolong. Baik teman-teman, diingat-ingat ya ceritanya tentang Yusuf ya, tentang Yusuf. Baik, kita ketemu lagi untuk Rabu depan. Teman-teman tetap semangat. Yuk kita akan berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami di dalam belajar firman Tuhan. Kami mau seperti Yusuf. Kami mau tetap taat kepada Tuhan apapun keadaan kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberkati kami seperti Tuhan menolong dan memberkati Yusuf. Tuhan juga ajari kami menjadi anak-anak yang baik, yang sayang kepada teman-teman, yang sayang kepada saudara kami, kepada bunda-bunda kami, menyayangi hewan, menyayangi tumbuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberikan yang terbaik untuk kami.
Tuhan berkati dalam kami belajar, berikan kepintaran, berikan semangat untuk kami Tuhan. Dan kami juga berdoa, Tuhan juga akan menolong sekolah kami semakin berkembang, semakin maju. Tuhan berkati bunda-bunda kami, Tuhan akan berikan kebijaksanaan. Tuhan akan menolong supaya bunda-bunda boleh mengajari kami baik di sekolah maupun di rumah dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja Wonosari, Gereja Baptis Indonesia Wonosari. Tuhan akan menolong supaya gereja ini juga menjadi berkat untuk sekitarnya. Banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Kami mohon ampun atas setiap dosa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik teman-teman, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Nah teman-teman, itu firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi bekal dalam kehidupan kita ya, untuk hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Pintar. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita sudah selesai beribadah. Kita akan akhiri dengan doa penutup ya. Kita berdoa sekali lagi. Silahkan lipat tangan, tutup mata. Kita menghadap Tuhan sekali lagi. Tirukan Bunda Herbi. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah yang sudah kami lakukan pagi ini. Biarlah ibadah kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak yang boleh menjadi saksi-Mu di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bunda pesan ya yang terakhir, terus jaga kesehatan dan kebersihan, makan makanan yang bergizi, dan bila teman-teman terpaksa harus keluar, jangan lupa sering cuci tangan dan memakai masker. Oke, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.